Baik, pagi ini saya akan berbagi dengan saudara satu pengajaran firman Allah yang saya berikan judul tentang rahasia hati. Tujuan saya menyampaikan pengajaran tentang tema topik rahasia hati, tujuannya adalah supaya kita bisa membangun hati kita, hati yang baik, hati yang seperti yang Tuhan mau, ya. Sehingga kita bisa menarik perhatian Tuhan. Sesungguhnya ujungnya lewat kita mengetahui rahasia hati yang disenangi oleh Tuhan, kita itu bisa mencuri perhatian Tuhan. Saya mau katakan dari awal bahwa Tuhan kita, Yesus kita itu ternyata perhatiannya mudah dicuri sama kita. Dia mudah tertarik sama kita. Kalau Anda tahu rahasianya ada pada hati kita. Makanya pagi ini sama-sama saya ingin mengajak setiap Anda semua untuk kita sama-sama membangun rahasia hati yang benar ini. Seperti apa yang benar? Nah, ini penting untuk kehidupan kita menarik perhatian Tuhan. Saya akan ajak Bapak Ibu Saudara pagi ini kita melihat sebuah kisah yang dituliskan dalam 2 Tawari pasal 25 di ayat 1 dan ayat yang kedua. Kita mau belajar dari seorang raja yang bernama Raja Amazia. Saya baca ayat yang ke-1, nanti kita semuanya ada, dan saya baca ayat yang kedua sama-sama ya. 2 Tawari 25, saya baca ayat 1, begini kata firman Allah. Amazia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja. Dan 29 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yoadan dari Yerusalem. Ia melakukan apa yang benar, sama-sama 2-3. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, hanya tidak dengan segenap hati. Saya terangkan dulu di ayat yang ke-1, next Anda lihat gambar ini. 2 Tawari pasal 25 ayat 1 dikatakan bahwa Amazia dituliskan menjadi raja ketika umurnya 25 tahun. Dan Alkitab katakan, tuliskan dia memerintah sebagai raja selama 29 tahun. Saya percaya Anda sepakat dengan saya kalau saya katakan bahwa ketika seseorang umurnya masih 25 tahun, itu masih kategorinya masih muda. Bahkan kita boleh sama-sama katakan usia 25 tahun itu masih sangat muda. Biasanya ketika orang memasuki menjalani umur 25 tahun, dia baru memulai belajar kerja. Ya, dia mulai belajar startup untuk cari pengalaman kerja. Dia mulai menggali pengalaman-pengalaman baru dalam hidupnya. Itu startupnya umurnya 25 tahun. Masih sangat muda. Tetapi kita lihat, ini bukan baru melangkah lagi. Ini bukan lagi belajar lagi, memulai satu pekerjaan. Amazia ini luar biasa. Di umur yang masih sangat muda, 25 tahun saudara ya, dia diangkat menjadi seorang pemimpin. Dia dipilih, diangkat menjadi seorang raja di kerajaan Yehuda. Kalau saya katakan kerajaan Yehuda, berarti itu Israel Utara. Ibu kotanya ada di, Yehuda ibu kotanya di Yerusalem, ibu kota itu Israel Selatan, saudara ya. Nanti ada kerajaan Israel, itu Israel Utara, itu nanti perang sama Raja Yoas namanya, perang saudara. Nah perhatikan, si Amazia ini dia menjadi raja di kerajaan Yehuda yang ibu kotanya Yerusalem di Israel Selatan. Nah yang menarik, ketika dia menjadi raja, ya, kepemimpinan dipegang di tangannya Amazia. Anda lihat di ayat yang kedua tadi. Perhatikan ayat ini, mari saya ingin kita ulang sekali lagi baca ayat ini ya. 2 dan 3. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, hanya tidak dengan segenap hati. Ini menarik saudara ya. Di ayat ini ternyata di usia mudanya namanya Raja Amazia ini saudara ya. Alkitab katakan dia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Tapi sayang, di anak kalimat berikutnya Raja Amazia dikatakan hanya, ada kata hanya dibukanya. Hanya apa? Hanya dia tidak dengan segenap hati melakukan perintah Tuhan. Awalnya sudah bagus startnya.
dia melakukan perintah Tuhan itu dengan benar, benar di mata Tuhan. Jadi nggak nyalahi aturan. Apa yang Tuhan katakan, dia katakan dengan benar. Tuhan berkata A, dia lakukan A. Tuhan katakan setia, dia belajar setia. Tuhan katakan sabar, dia belajar sabar. Dia sudah berusaha melakukan perkataan, peraturan, perintah Tuhan dengan benar. Tapi sayang saudara ya, sudah benar statnya, tetapi ada imbuhan belakangnya diberitahu sama kita. Hanya tidak dengan segenap hati. Kesimpulan yang saya coba sampaikan sama saudara begini. Lihat ini saudara ya, kita tidak cukup melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tetapi kita harus melakukannya dengan segenap hati. Ini kesimpulan yang penting dari awal yang saya coba bagi sama saudara. Ya, karena nanti kalau Anda lihat baca turun ke bawah ayatnya, nggak karuan hidupnya Amasya. Bener sih di mata Tuhan, tapi nggak segenap hati. Orang bersungut-sungut, orang ngomel, itu nggak segenap hati. Setengah hati, seperempat hati. Tuhan nggak mau kita melakukan sesuatu model begitu. Yang Tuhan mau adalah ketika kita melakukan perintah Tuhan, kita itu melakukannya dengan segenap hati, bukan setengah hati. Melakukannya dengan sungguh-sungguh saudara ya. Kenapa? Tuhan itu melihat hati. Jadi sebetulnya dari bagian pertama yang saya coba angkat sama saudara untuk kita belajar sama-sama bahwa Tuhan itu melihat hati kita. Dia tahu kadar hati kita. Kita nggak bisa menutupi diri kita di hadapan Tuhan. Ketika kita melakukan perintah Tuhan, misalnya kita menabur buat pekerjaan Tuhan. Ketika kita belajar taat, lakukan perintah Tuhan. Tuhan katakan setia, saya mau belajar setia Tuhan. Tapi ingat, ketika kita buat itu, kita melakukan itu dengan segenap hati atau tidak. Atau jangan-jangan dengan setengah hati, nggak sungguh-sungguh. Anda buat itu, Anda melakukan melayani Tuhan, Anda kerjakan perintah Tuhan dengan taat. Apa yang Tuhan gerakkan di hati saudara, iya sih memang saudara start untuk melakukannya. Tapi pertanyaannya kepada Anda dan saya masing-masing adalah pada waktu kita melakukannya, kita segenap hati atau tidak. Itu masalahnya, itu yang penting. Dan pada waktu kita mengerjakan perintah Tuhan, saya ulang sekali lagi, Tuhan tahu kadar hati kita. Kedalaman hati kita Tuhan tahu. Nanti kalau Anda baca tentang yang namanya Amasya, itu ternyata dia mendirikan ilah-ilah lain. Dia mendirikan penyembahan-penyembahan berhala. Dia membangun itu loh. Taatnya cuma sebentar, memang tidak ada kesungguhan. Bahkan dia perang dengan saudaranya, dengan kerajaan Israel, saudara ya. Yang ibu kotanya di Samaria, rajanya Yoas, perang saudara. Mau caplok juga gitu loh saudara ya. Ternyata hidupnya akhirnya nggak benar karena benarnya setengah, nggak sepenuh hati saudara. Saya cuma beritahu sama saudara bahwa Tuhan itu lihat hati. Ya, kita nggak cukup, saya ulang, melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tetapi kita harus, saya pakai kata harus, melakukannya dengan segenap hati. Karena Tuhan lihat hati, sumber kita hati. Apapun yang kita lakukan, mesti hati awalnya. Orang hidup benar, itu mesti hati dulu mesti beres. Saya kasih tahu sama saudara, orang saja ya, ketika dia mau bertobat sungguh-sungguh dan bisa bertobat sungguh-sungguh untuk tinggalkan dosanya, tinggalkan kesukaannya yang penuh dosa, hobi-hobinya yang najis, hobi-hobinya yang sebetulnya Tuhan gak suka. Saya ulang singkatnya begini, orang untuk bisa bertobat tinggalkan duniawi yang jahat, dosa yang jahat, kesukaan daging yang jahat. Itu nomor satu, hatinya dulu mesti dibereskan. Orang kalau hatinya gak dibereskan dulu, gak bisa bertobat. Untuk kita hidup benar sungguh-sungguh, hati mesti beres. Kita gak pernah jadi anak Tuhan yang berkenan kepada Tuhan. Pelayanan kita yang kita buat untuk Tuhan gak pernah menyukakan Tuhan. Gak pernah kita mencapai puncak tujuan kekristenan kita serupa segambar dengan Kristus. Kalau hati kita gak dibereskan, pokoknya gini, harus hati dulu dibereskan. Ya, baru betul kelakuan kita. Kita bisa melakukan yang benar seperti yang Tuhan mau. Hati dulu disentuh, hati dulu dijamah,
hati dulu beres. Anda mungkin tanya, dasar ayatnya mana pendeta? Adakah ayatnya? Lo ada. Saya tidak akan ngomong bicara sama saudara kalau gak ada dasar ayatnya. Lihat ayat ini, saya tunjukkan sama saudara. Lihat Yehezkiel pasal 36 ayat 26 sampai 27, saudara ya. Saya baca ya, ayat 26 dulu saya terangkan sama saudara. Perhatikan. Kamu akan kuberikan hati yang baru, kata Tuhan, dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu, dikatakan hati yang keras. Saya ulang, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Ada hati yang keras, hati yang taat. Tahukah Anda, ayat 26 ini berkata kepada kita, untuk kita bisa taat sama Tuhan, butuh hati yang baru dulu. Butuh roh yang baru. Kalau kita nggak punya hati yang baru, hati belum baru, hati belum beres, nggak bisa taat. Tetap aja keras hati. Makanya orang itu kalau hatinya keras, mau dikhotbahin pengajaran yang keras kayak apun nggak mempan. 1000 kali khotbah dia dengar percuma karena tanah hatinya keras. Untuk orang hidup benar, saya katakan, untuk dia bisa taat sungguh-sungguh sama Tuhan, butuh hati dulu disentuh. Butuh hati dulu dijamah oleh Tuhan. Jadi percayalah begini, untuk hidup benar, untuk hidup taat sungguh-sungguh sama Tuhan, mengasihi Tuhan, itu nomor 1, hati dulu harus dijamah Tuhan. Hati kita mesti disentuh dulu sama Tuhan. Kalau tidak, nggak bisa, tetap aja keras hati kita. Hati keras itu nggak nurut sama Tuhan. Dinasehatin pun, oh itu bukan untuk saya nasihatnya, untuk sebelah saya. Dia banyak kekurangan, dia merasa dia udah baik, nggak sadar hatinya keras kayak batu. Kayak Matius pasal 13, jenis tanah yang paling buruk tanah pinggir jalan, keras, benih nggak bisa masuk. Anda tahu itu. Jadi jelas saudara ya, ayat 26 ini mengajar kepada kita bahwa untuk taat, untuk hidup benar, hati dulu mesti dijamah. Dan saya berdoa pagi ini, sementara kita menyembah Tuhan, saat kita mendengar firman Allah, Roh Kudus, kuasa Tuhan, kuasa firman boleh membereskan, menjamah hati setiap kita. Apalagi ayat 27 saya baca, Rohku, dikatakan, akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku. Kita bisa hidup dalam ketetapan Tuhan dan tetap berpegang, setia berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Semuanya butuh hati yang baru. Makanya saya tulis di gambar berikutnya, jadi hati kita sangat menentukan. Saya ulang, perhatikan baik-baik tulisan statement ini. Jadi hati kita itu sangat menentukan apakah kita melakukan sesuatu atau tidak. Itu dari hati. Bahkan firman Tuhan yang kita dengar, kita melakukannya atau tidak, itu semua sangat-sangat ditentukan oleh hati kita. Bagaimana hati kita? Anda mau taat sama Tuhan, ditentukan oleh hati. Ya, semuanya dari hati. Mari kita belajar tentang yang namanya rahasia hati. Makanya tema pagi ini rahasia hati, supaya memicu, menarik perhatian Tuhan mesti dari hati. Tuhan gak pernah tertarik sama kita kalau hati kita gak mau dibereskan. Semua ditentukan oleh hati. Jadi orang mau buat apapun itu sumbernya di hati. Nanti kita lihat itu. Nah, saya tunjukkan sama saudara, Tuhan yang tahu hati kita, Dia menyelidiki. Mazmur 44 ayat 22. Saya tunjukkan banyak hal tentang hati kepada Anda. Saya ingin kita sama-sama baca ini. Ini ayat saudara ya. Mari sama-sama kita baca ayat ini. 2 dan 3. Masakan Allah tidak akan menyelidikinya? Karena Ia mengetahui apa saudara? Rahasia hati. Jadi yang paling tahu hati kita itu adalah Tuhan. Tuhan itu menyelidiki hati. Percayalah, pagi ini Bapak Ibu Saudara, di saat kita datang menyembah Tuhan, kita bangun pagi-pagi, kita cari Tuhan, Anda mesti tahu Tuhan itu menyelidiki hati kita pagi ini. Dia lihat hati setiap kita. Ya, karena Dia menyelidiki hati kita sampai dalam, Dia mengetahui rahasia hati kita. Kita nggak bisa tutup pakai topeng di hadapan Tuhan. Jadi Tuhan itu, kalau saya boleh pakai bahasa intelijen,
modus operandinya Tuhan, operasinya Tuhan itu di hati. Apapun yang Anda lakukan, melayani Tuhan, datang ibadah pagi ini, Anda berkorban, Anda memberkati orang lain, Anda mengampuni kesalahan orang lain. Tahukah Anda, ini itu segala macam yang kita lakukan, yang kita kerjakan, Tuhan itu lihat apa? Hati kita dilihat. Hati kita segenap hati gak kita melakukannya? Atau kita melakukan sambil ngomel-ngomel? Atau kita melakukan dengan setengah hati? Makanya ada persungutan, gak rela, gak ikhlas. Saya ulang sekali lagi, Dia yang paling tahu hati kita. Dan modusnya Tuhan, operasinya Tuhan selalu dan selalu tidak ada yang lain. Cuman satu yang Dia lihat, hati kita pada waktu melakukannya. Gak cukup benar di mata Tuhan. Tuhan lihat hati kita. Hati kita benar gak juga? Hati kita sekedap hati gak melakukannya. Kadang kita berkata, saya sudah memaafkan Pak, tapi gak segenap hati. Buktinya apa? Begitu ada masalah, kesalahannya itu muncul lagi di mulut saudara. Ceritanya tetap itu juga saudara ya. Itu kan masalahnya gak segenap hati. Dan saya mau ingatkan sekali lagi, Tuhan itu tahu kadarnya hati kita. Semua urusan di hati kita rahasia Tuhan tahu. Jadi ingat baik-baik, catat baik-baik hal yang terpenting. Karena ini pemicunya, ini triggernya, ini kata kuncinya buat kita. Apapun yang kita buat, itu akan mencuri perhatian Tuhan. Ketika Tuhan lihat hati kita melakukannya dengan sepenuh hati. Rahasia hati itu penting. Membangun rahasia hati yang benar ini luar biasa. Nah, kita lihat tadi contoh tentang Raja Amazia. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tapi sayang hanya tidak dengan segenap hati. Karena cuman cuman pengen tampil, cuman pengen kelihatan di mata orang, tapi hatinya ternyata gak segenap hati gitu. Dan dia gak bisa terus melakukan itu. Akhirnya dia justru condong kepada ilah-ilah lain. Dia menyembah ilah-ilah lain, menyembah dewa-dewa lain. Dan akhirnya hancurlah kerajaannya di tangannya dia. Dia kalah dengan Yoas dan berakhir pemerintahannya, berakhir hidupnya. Tidak ada kejayaan, tidak ada keberhasilan, tidak ada satu semarak yang luar biasa ketika dia dapat anugerah tapi jatuh dalam anugerah Tuhan. Kenapa? Hatinya gak beres. Percayalah, sebetulnya setiap kita ketika percaya pada Tuhan, kita hidup dalam anugerah. Rencana Tuhan buat kehidupan kita, hari depan kita penuh dengan pengharapan. Tapi seringkali kita gak bisa mencapai itu. Kita doa gak ada jawaban. Kita doa, kita komplain, menuntut sama Tuhan. Tuhan, kan saya udah hidup benar. Kita bisa jadi kayak Amazia, menuntut sama Tuhan. Saya udah hidup benar Tuhan. Saya udah bangun pagi-pagi cari Tuhan, berdoa, menyembah. Saya udah korban. Tapi ternyata kita nuntut, kok Tuhan gak tolong saya, kok Tuhan gak jawab doa saya. Ternyata Tuhan berkata, hatimu gak beres. Ingat, modusnya Tuhan, operasinya Tuhan, cuman satu yang Dia lihat. Hati kita melakukannya segenap hati atau tidak. Sebetulnya hati Tuhan mudah tercuri untuk tertarik sama kita. Tapi asal hati kita beres atau tidak, saudara ya. Nah, saya tunjukkan Tuhan itu memang melihat hati. Lihat ayat ini ya, 1 Samuel 16 ayat 7. Ini ayat yang sangat kita hafal, ngerti kita ayat ini. Saya ingin kita sama-sama baca ya. 1 Samuel 16 ayat 7. Ayo sama-sama kita baca 2 dan 3. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Ini kata kuncinya. Tuhan tuh lihat hati. Jadi jelas ya, ini dasar ayatnya. Pegang ayat ini baik-baik. Manusia cuman melihat di depan mata, oh setia, luar biasa ya, dermawan ya. Di mata Tuhan belum tentu. Kenapa? Tuhan lihat hati. Semua yang kita buat, hati yang dilihat. Dengar baik. Orang berkata, wih dia setia, wih doanya luar biasa ya. Dia tekun sekali ya. Tapi Tuhan lihat hati. Wih doanya hebat, Tuhan lihat hati loh saudara.
Pagi ini mungkin kita tekun tiap hari doa pagi. Gelap-gelap kita sudah cari Tuhan seperti hari ini. Tapi dengar baik, Tuhan lihat hati setiap kita. Motivasi kita Tuhan tahu. Ya, ini menarik dalam ayat ini. Dan di ayat yang sama ini saya ingin menyampaikan sesuatu sama saudara. Tuhan melihat hati, dan hati ini sekaligus yang menjadi kunci kesuksesan dan kegagalan kita. Di ayat ini adalah Samuel datang ke Bethlehem, ke rumahnya Isai. Dia diperintahkan Tuhan mengurapi raja yang menggantikan Saul. Saul udah ditolak, hatinya gak taat kan, gak beres hatinya. Jatuh gugur masalah hati Saul. Tuhan pilih seorang yang baru akan diurapi. Tuhan gak sebutkan namanya. Tuhan begitu kalau bicara di awalnya dikasih tahu, langkah berikutnya harus dengan iman melangkahnya. Dia datang, dia gak tahu. Muncul anak pertama namanya Eliab. Kita tahu cerita itu kan. Eliab tinggi besar badannya dan rupanya parasnya ganteng. Dari ayat ini saya baca ulang ya. 1 Samuel 16 ayat 7 supaya Anda paham maksudnya, saya baca sekali lagi. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, apa kata Tuhan? Janganlah pandang parasnya. Berarti Samuel kepincut, kata orang Jawa. Parasnya Eliab ini ganteng, mungkin bersinar wajahnya keren gitu, atau perawakannya tinggi, gagah tinggi besar Eliab. Wah, ini orang yang diurapi. Manusia tertarik dengan penampilan, gak tahu isi hati orang kan. Sehingga, tapi Tuhan berkata begini, sebab aku telah menolaknya. Bukan dia yang diurapi, aku menolak. Berarti artinya saya artikan Eliab gagal. Samuel mau urapi dia. Samuel berpikir, inilah orang yang dipilih Tuhan, ini orang berhasil. Tapi Tuhan berkata, tunggu Samuel, aku menolak dia. Saya kan bisa artikan sama saudara, berarti orang bernama Eliab, kakak sulungnya Daud, yang tinggi besar, yang gagah, yang ganteng wajahnya, berarti dia ditolak sama Tuhan. Berarti gagal total dalam pilihan, gak berhasil hidupnya. Kenapa gak berhasil? Kenapa gagal? Hatinya gak beres. Hati itu menentukan keberhasilan loh. Ini Alkitab yang ngomong. Orang dunia saja, tetangga-tetangga saya saja kalau ngobrol sama saya yang gak seiman dengan saya, ngobrol sama pendeta, mereka bisa ngomong gini, Pak, kalau di agama kami Pak, karena mereka gak sama dengan saya imannya, orang itu hidupnya akan enak, akan damai, bahagia, sukses Pak. Tergantung hati nih Pak, tergantung hatinya kata mereka. Gak boleh jahat hatinya Pak. Kalau orang hatinya jahat Pak, gak mungkin bisa berhasil. Kerja gak mungkin sukses, rezeki gak mungkin ada. Ya, gak mungkin usahanya bisa sukses berhasil. Sampai ngomong rezeki loh. Itu tetangga saya ngomong, itu karena hati nih Pak. Dan dia mulai kasih contoh, lihatan ini loh Pak, orang ini Pak, hatinya elek Pak katanya. Orang dunia saja saudara ya, di luar gedung gereja, di luar rumah saudara yang gak seiman dengan saudara, orang dunia mulutnya bisa berkata orang sukses berhasil tergantung hati dalam hidupnya. Loh, itu orang dunia, itu perkataan dunia. Ini firman yang ngomong sama kita. Ini Tuhan yang memastikan sama kita, Anda mau sukses di tahun depan 2023, Anda mau mencapai keberhasilan dalam rumah tanggamu, dalam bisnis usaha pekerjaanmu, saya mau kasih tahu, Alkitab bilang sama kita, Tuhan pastikan sama kita, itu ditentukan hati kita. Makanya pagi ini sebelum kita berdoa amin, minta Tuhan bereskan hati kita. Bereskan hatimu, biar Tuhan jamah hati kita. Minta kekuatan dari Tuhan. Yang pertama mesti diubah, yang pertama mesti mendapat sentuhan dari Tuhan, itu adalah hati kita. Anda dan saya yang tahu keadaan hati kita. Hati kita ada batunya kah? Ada duri-durinya kah? Kata Matius 13. Ada banyak kekhawatiran kah? Ketakutan kah? Kejahatan kah? Atau banyak perkara-perkara yang jahat? Bereskan. Biar Tuhan yang sentuh. Kalau gak disentuh, gak dibereskan hati kita, kita gak pernah bisa taat sungguh-sungguh sama Tuhan. Taat sih taat, tapi gak sungguh-sungguh. Setia sih Pak, tapi gak sepenuh hati setianya. Itu sia-sia di mata Tuhan. Karena parameternya Tuhan cuma lihat hati. Anda lihat dalam kisah ini saudara, bahwa Eliab gagal, tidak berhasil karena hati. Di ayat yang sama kita lihat, berarti yang dipilih. Anda tahu dalam cerita ini kalau ada turun ke bawah ayatnya, aku melihat hati kata Tuhan. Lalu Samuel berkata begini, muncul nanti Syama, muncul Abinadab, kakak-kakaknya Daud setelah Eliab. Semua ditolak. Bukan dia, bukan mereka, aku menolak mereka kata Tuhan. Bingung Samuel.
Dia tanya sama Bapak Isai, apakah anakmu cuma ini semua? Apa tidak ada anakmu yang lain? Semuanya ditolak, Tuhan gak pilih. Ngaku si Isai, ada satu nabi, tapi aku suruh menggembalakan domba di padang rumput. Suruh dia datang ke sini, balik ke rumah ini. Kalau dia gak datang, yang bungsu itu yang katamu namanya Daud, aku tidak akan makan sehidangan dengan kamu. Dipanggillah si Daud. Ketika Daud datang, Tuhan berkata, ini yang aku pilih, urapi dia. Jadi dari ayat ini kita tahu, Daud dipilih sama Tuhan. Daud dipromosikan sama Tuhan. Kira-kira begitu bahasa bisnisnya. Dipromosikan, dipilih, sukses, berhasil, diberkati hidup Daud. Itu karena urusan hati. Daud itu diangkat tinggi, dipromosikan. Itu masalah hati. Bukan karena pengalamannya. Pengalaman apaan? Cuman kambing domba kok pengalaman. Bukan karena intelektualnya dia pinter, jenius. Tidak. Bukan karena perawakannya tinggi besar. Dia gak terlalu tinggi. Eliab yang tinggi besar, parasnya ganteng. Daud gak terlalu. Ini penghiburan buat kita. Kalau ada di antara kita gak terlalu tinggi, gak apa-apa. Gak terlalu ganteng, gak terlalu cantik, no problem. Masih ada Tuhan. Yang penting hatimu bagus. Bukan dari perawakan, bukan dari cantik gantengnya kita, inteleknya kita, pengalaman kita. Itu kan penghiburan, itu anugerah Tuhan, saudara ya. Kita ini banyak kekurangan. Kalau saya boleh bilang sama saudara ya, saya kasih tahu satu rahasia sama saudara ya. Asal hati kita beres ya, seperti Daud, Tuhan yang tunjukkan caranya. Keberhasilan loh ya, kesuksesan. Asal hati kita beres dulu, bener dulu, Tuhan yang tunjukkan jalannya, caranya. Kalau saya mau jujur sama saudara, tentu saya banyak kekurangan. Saya banyak keterbatasan dalam pengetahuan saya. Saya banyak keterbatasan dalam apa saudara ya, pengalaman saya, masih muda saya. Banyak kekurangan, banyak keterbatasan dalam ini dan itu segala macam. Tapi saya tahu, cuman satu yang saya pamerkan sama Tuhan, hati. Tuhan, aku melayani Engkau berangkat dari hati yang benar, hati yang sungguh-sungguh mengabdi, mengasihi Tuhan. Yang aku pamerkan cuman satu di hadapan Tuhan, hati. Aku udah punya apa-apa, udah punya kepinteran, udah punya pengalaman yang hebat, pengetahuanku terbatas. Tapi aku bisa pamer satu sama Tuhan, hati. Kalau Anda mau pamer, pamerkan hatimu. Jangan pamerkan yang lain sama Tuhan. Tidak usah yang lain-lain dipamerkan, nanti marah Tuhan. Pamerkan hatimu. Tuhan, ini loh hatiku Tuhan. Apa belum beres Tuhan? Kalau belum beres, jamah Tuhan bereskan. Minta tolong sama Tuhan. Minta tolong sama Dia. Karena urusannya cuma dilihat hati. Saya tahu di antara kita gak ada yang sempurna. Mungkin ada udah berpengalaman, tapi di bidang lain masih ada kekurangan. Nanti Tuhan yang tunjukkan jalannya. Kalau hari ini jalanmu masih buntu, asal hatimu beres, nanti ada lihat, ada akan nangis, ada akan terpesona. Luar biasa ya Tuhan. Tuhan tunjukkan jalannya. Tuhan tuntun kita, tetap Tuhan tunjukkan caranya. Yang penting hati, saudara ya. Daud ini diangkat masalah hati. Saya cerita dulu ya, termasuk Salomo anaknya, itu diangkat karena hati. Anda tahu itu kan? Dalam 1 Raja-Raja pasal 3, itu di ayat yang ke-7, saya baca ayat ini ya. Ini enggak pengalaman orang ini, saya baca dengan cepat ya. Maka sekarang ya Tuhan, setelah mempersembahkan 1000 korban di Gibeon, dia ngomong gini, maka sekarang ya Tuhan Allahku, Engkaulah yang mengangkat hamba-Mu ini menjadi raja, menggantikan Daud ayahku. Perhatikan, sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman, banyak kekurangan. Makanya saya pernah berani ngomong sama saudara, orang namanya Salomo bukan jenius, tapi dia dapat hikmat Tuhan, turun sama dia. Orang kalau dapat hikmat sorga, hikmat Tuhan, kebijaksanaan dari Tuhan, itu yang dia buat, yang dia lakukan kayak orang jenius. Orang kagum, kok bisa ya dia, kok ketemu caranya ya, kok ketemu jalannya. Itu hikmat Tuhan luar biasa. Orang bengong, mereka pikir pengalamannya hebat ya, jam terbangnya tinggi ya, padahal enggak. Salomo itu bukan orang jenius, tapi hikmat yang diberi sama Tuhan membuat dia seperti orang hebat dan jenius. Salomo mengatakan, aku belum berpengalaman. Diperkirakan, saya baca umurnya masih belasan tahun. Saya nggak tahu pasti. Ya, mungkin antara umur 14 tahun sampai 19 tahun, belasan. Berarti belum 20 tahun, belum puluhan kok. Hanya belasan, 14 sampai 19, mungkin 17 tahun dia jadi raja.
tidak berpengalaman, pengetahuan kurang, pendidikan kurang banyak hal, tapi luar biasa. Kenapa? Ayat 9 kita baca, turun ke bawah ayat 9, saya baca ya. Karena ini, maka berikanlah kepada hambamu ini, karena ditawarkan sama Tuhan, Salomo, apa yang ingin aku berikan kepadamu, mintalah aku kabulkan. Salomo minta ini, maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu, dengan dapat membedakan antara yang baik dari yang jahat, dan seterusnya. Apa yang Salomo minta? Hati yang faham menimbang yang jahat dan yang baik, yang benar dan yang salah. Ini namanya adalah dia minta hati yang berhikmat. Dia minta hikmat, minta hati yang baik, hati yang benar yang diminta sama Salomo. Yang diminta hati. Dari sini kita ngerti, Salomo dipromosikan tinggi sama Tuhan, sukses, berhasil, jaya luar biasa. Itu karena hati. Tapi nanti kalau ada turun ke bawah, saya pernah khotbahkan sama saudara, dia jatuh juga masalah hati. Kita tahu cerita itu. Dengan istri-istrinya dia dicondongkan kepada dewa-dewa mereka. Bangun kuil dewa Molok, persembahan dewa-dewa orang-orang Sefarwaim yang makan anak itu, bakar anak. Salomo sampai seperti itu. Tinggalkan Tuhan yang mempromosikan dia, percaya kepada yang lain. Dia jatuh. Begitu Salomo mati, kerajaan Israel terpecah jadi dua, hancur di pemerintahannya. Jatuh karena apa? Karena hati. Naik dipromosikan, berhasil karena hati. Karena Tuhan lihat hati. Pelajaran keras loh Salomo buat kita. Tuhan itu cuma modus operandinya, beroperasinya lihat hati, lihat hati. Sebetulnya gampang. Begitu Daud hatinya berkenan, tercuri perhatian Tuhan, menarik perhatian Tuhan, dipromosikan Daud, dipromosikan Salomo. Tapi begitu Salomo hatinya gak beres, jatuh dia. Tuhan tidak lagi menyertai dia. Bagian terakhir saya kunci dengan ini. Sebab itu kekristenan itu selalu bicara soal cara hidup. Tadi saya sudah katakan bahwa apapun yang kita buat, yang kita lakukan, sumbernya hati. Hati inilah yang membuat cara hidup kita benar apa tidak. Ada dasar ayatnya, ini dasar kekristenan selalu bicara soal cara hidup. Ini dasar ayat Efesus 5 ayat 15. Ayo sama-sama kita baca 2 dan 3. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Karena itu perhatikanlah dengan seksama. Perhatikan dengan seksama. Jadi yang harus kita perhatikan, perhatikanlah. Jangan ada memperhatikan yang tidak diperhatikan oleh Tuhan, ya. Jangan ada fokus kepada yang Tuhan gak fokus. Jangan ada selalu melihat yang sebetulnya Tuhan gak lihat. Yang Tuhan lihat adalah hati kita, dan hati kita menimbulkan cara hidup kita. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Cara hidup kita diperhatikan sama Tuhan, dan cara hidup kita sumbernya dari hati. Orang kalau hatinya jahat, ya cara hidupnya jahat. Hatinya penuh kecurangan, ya seperti itulah curang cara hidupnya. Tuhan lihat cara hidup dari hati. Hiduplah yang benar. Makanya singkat saja 1 Petrus pasal 1 ayat 18-19, yang ditebus sama Tuhan bukan cuma dosa kita saja, cara hidup kita ditebus. Saya baca ya supaya Anda ngerti ya. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus, dikatakan apa? Dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, dan seterusnya darah anak domba Allah. Bukan cuma dosa kita ditebus, bukan cuma kesalahan, pelanggaran, kejahatan kita ditebus, cara hidup kita ditebus. Memang harus ditebus, kalau enggak bisa berkenan. Kekristenan itu bicara hidup yang bersumber dari hati. Makanya saya simpulkan begini, memiliki cara hidup yang benar itu harus dimulai dari membangun kualitas tanah hati yang benar. Karena ayat ini berkata, jagalah hati dengan kewaspadaan, karena disitulah terpancar kehidupan. Hati kita menentukan kehidupan kita. Hati kita mencerminkan hidup kita. Hati kita seperti apa di sini, seperti itulah hidup kita. Dan saya tutup dengan ini saudara. Kualitas hati yang benar itu tercermin dari gaya hidup dalam ketaatan. Jadi kalau orang sedikit-sedikit taat, orang Kristen sedikit-sedikit taat, itu firman Tuhan pastikan orang itu hatinya benar.
Untuk tahu hati benar sederhana. Dia taat, sedikit-sedikit taat. Apa yang firman Tuhan katakan, meskipun keras menegur dia taat. Terima kasih Tuhan. Orang kalau ditegur Tuhan meskipun keras, dia mentaati, itu hatinya benar. Hati benar tercermin dari gaya hidup ketaatan. Selalu taat pada perintah Tuhan. Dan itu ada di dalam kehidupan Nuh. Taat itu kayak begini. Minta waktu sedikit saudara, lalu saya selesaikan. Ada pada ayat ini, Kejadian namanya 22, semoga terlihat. Lalu Nuh melakukan semuanya itu, semuanya, bukan separuh. Kadang-kadang kita itu taat di satu bidang, udah pamer. Di bidang lain belum tentu loh. Nuh itu taat di semuanya itu. Nuh melakukan semuanya itu. Tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah dilakukannya. Saya singkat, saya potong begini selesai. Apa itu ketaatan? Dari hati tadi. Ketaatan itu adalah 3S, saya sederhanakan. Yang pertama adalah Nuh melakukan semuanya itu. Jadi orang taat itu melakukan semua perintah Tuhan. Itu namanya taat, itu berarti hatinya benar. Hati benar itu taat. Semuanya dia lakukan. Yang kedua, dikatakan tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Melakukannya dengan tepat. S yang kedua sesuai. Tepat itu kan sesuai. Sesuai yang dimaui Tuhan dengan segenap hati. Dan demikianlah dilakukannya. Segera, gak tunggu besok. Ketika Tuhan berfirman, besok saja dilakukan. Enggak. Demikianlah dilakukannya, segera dilakukan. Saya berdoa, kiranya firman Allah ini boleh menjadi berkat buat setiap kita. Ingat, bangun satu hati. Hati yang bisa memicu, menarik perhatian Tuhan. Bangun dengan ini, semuanya kita lakukan. Dan sesuai dengan perintah Tuhan. Dan kita langsung melakukannya, gak tunggu besok. Kalau kita punya hati yang taat, mudah taat, terus taat pada Tuhan, itu menunjukkan hati kita benar. Hati yang benar, yang dengan segenap hati, itu menarik perhatian Tuhan. Lihat Salomo, lihat Daud dipromosikan oleh Tuhan.